Di edisi kali ini kita akan membahas topik terkait peranan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial bersama narasumber yaitu Esther SEMT selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Juli Hartini SPD MSI selaku Kabid Rehabilitasi Sosial yang telah terhubung bersama kami melalui via Zoom meeting. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Pak Malik. Ya, baik. Apa kabar Bu Esther dan juga Bu Juli? Baik, Pak Kabar Malik. baik Pak Malik, alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Dan sebelumnya terima kasih juga Bu Esther juga Bu Juli yang telah berkenan hadir bersama kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Dan langsung saja ini terkait bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti apa? Silakan Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Malik atas kesempatan yang diberikan kepada kami. PPKS itu adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang artinya PPKS itu adalah masyarakat yang membutuhkan apa yang diberikan oleh dinas sosial selama ini kepada mereka. Tetapi concern daripada dinas sosial tersebut untuk memberikan bantuan kepada PPKS itu, kami sebagai dinas sosial biasanya memberikan alat bantu, memberikan kesehatan kepada ODGJ, orang dalam gangguan jiwa maupun OT, orang terlantar yang ada di Kota Bekasi, dan banyak lagi kegiatan yang akan kami berikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari dinas sosial. Mungkin demikian Pak Malik. Ya, baik. Dari Bu Esther kita ke Bu Juli dengan pertanyaan masih sama. Ini mendapatkan seperti apa Bu Juli? Kita punya untuk bidang rehabilitasi sosial itu ada 3 penanganan, yaitu penanganan anak dan lansia, penanganan untuk disabilitas, dan penanganan tunasusila. Untuk penanganan anak dan lansia ini banyak yang sudah kita lakukan, yaitu mulai dari pelaksanaannya, mulai rehabilitasinya, kita memberikan adopsi anak, sampai permakanannya ke yayasan-yayasan, nanti pengangkatan anak, semuanya mengenai penanganan hukumnya, sekolahnya, semuanya itu adalah berkaitan dengan bidang anak dan lansia. Sedangkan untuk disabilitas kita banyak membantu, seperti membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena mereka penyandang disabilitas, kita memberikan alat bantu dengar, kaki palsu, terus kursi roda, itu banyak sekali yang sudah kita berikan. Dan untuk tahun ini APBD dari Kota Bekasi kita memberikan 127 Bapak. Sedangkan untuk tunasusila kita menangani anak-anak jalanan. Banyak sekali, selain itu juga kita ada rumah singgah Bapak. Baik, ya baik. Berbicara terkait rumah singgah ini, kalau boleh tahu ini seperti apa? Apakah ini sebuah organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang rehabilitasi atau seperti apa? Kita ke Bu Esther terlebih dahulu. Ya, rumah singgah bukan suatu organisasi Pak, tetapi itu dalam lingkup Dinas Sosial Kota Bekasi. Rumah singgah ini yang dikatakan rumah singgah hanya sifatnya sementara. Bila kita PPKS tadi kita ketemukan misalnya ODGJ ataupun OT ataupun disabilitas ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan, kita biasanya singgahkan dulu ke rumah singgah itu selama paling maksimal 7 hari Pak. Bila ini sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Pak, itu maksimal hanya 7 hari Pak. Bila memang keluarga atau kita sudah melakukan pencarian kepada keluarga baik ODGJ maupun OT ini ataupun yang lainnya, biasanya kita merujuknya, kita bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang ada di Kota Bekasi. Misalnya ODGJ kita biasanya merujuknya ke Yayasan Jamrud Biru yang menangani masalah ODGJ ini Pak. Bila OT kita lalu melakukan yang adanya TRC kita itu tim reaksi cepat melakukan kerjasama dengan wilayah di mana misalnya dia tidak ada di Kota Bekasi, di daerah lain misalnya contoh Sukabumi, kita akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi. Jadi rumah singgah ini sangat-sangat penting sekali di dalam
dinas sosial, karena disinilah selalu kita konsentrasikan bagaimana PPKS itu yang memerlukan sekali perhatian daripada dinas sosial tersebut. Demikian Pak Malik. Baik, ya. Jadi sebuah program di bawah dinas sosial dan tadi luar biasa salah satu programnya yaitu menampung beberapa ODGJ juga Bu Esther ya. Dan kita kini ke Bu Juli, ada yang ingin ditambahkan Bu Juli terkait rumah singgah ini seperti apa? Iya, rumah singgah ini adalah pelayanan bagi PPKS selama 7 hari. Setelah itu kita mengadakan asesmen yang dilakukan oleh pendamping resos. Setelah di asesmen ini maka PPKS ini akan dirujuk atau direunifikasi. Dirujuk itu artinya dia akan disalurkan kalau dia setelah ditemukan oleh pendamping resos bahwa dia tidak memiliki keluarga, maka dia akan dirujuk, berarti diserahkan ke panti sosial atau yayasan yang bekerja sama dengan dinas sosial. Sedangkan kalau dia punya keluarga, maka dia akan dikembalikan kepada keluarganya, namanya direunifikasi. Dia kembali ke keluarganya. Selama di Rumsing ini kita banyak menangani, misalnya kita memandikan, kita punya PHL namanya pekerja harian lepas di dalam rumah singgah itu. Ada pelayannya, di situ ada 21 tenaga PHL di situ. Dia ada yang bagian masak, ada security-nya, ada ahli gizi, ada satpam, termasuk juga dia perawatnya di situ. Jadi mereka merawat PPKS yang tidak mandiri di situ. Kita memberikan pelayanan terbaik untuk PPKS yang ada di Kota Bekasi. Dan kita juga memberikan makan sesuai dengan gizi yang diperlukan. Kalau misalnya mereka ada yang berpenyakit gula atau tidak mandiri, berarti kita menyediakan sesuai nutrisi yang dibutuhkan. Itu karena ada perawatnya di situ dan ada ahli gizinya di situ. Kita memberikan permakanan sehari 3 kali. Begitu. Jika kita juga berkoordinasi dengan puskesmas setempat, itu bisa seminggu 2 kali, yaitu di hari Jumat dan di hari Rabu. Begitu. Terima kasih Pak Malik. Baik. Ya, jadi terdapat beberapa pekerja juga Bu Juli yang memberikan pelayanan ada bagi 21 pekerja PHL. di situ PHL. Baik. Pekerja harian lepas untuk merawat mereka yang tidak mandiri. Kalau mandiri mereka bisa melakukan kegiatan sehari-hari sendiri. Mereka juga ada bimbingan fisik maupun bimbingan mental. Kalau bimbingan fisik mereka bisa berolahraga, itu ada dari guru olahraga yang sudah kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kalau untuk bidang ini, rohani, kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Itu mereka untuk mensupport mereka yang sudah ada beberapa seperti kemarin ini penyandang HIV. Itu tinggal menunggu saatnya karena sudah komplikasi semuanya. Nah, untuk menguatkan mereka kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Baik, terima kasih Bu Juli. Dan kini kita kembali juga ke Bu Esther. Ini masih berkaitan dengan rumah singgah. Ini Bu Esther boleh dijelaskan juga terkait proses pemenuhan kebutuhan pengecekan kesehatan dari para warga binaan yang ada di rumah singgah ini seperti apa teknisnya Bu Esther? Baik. Biasanya kita bekerja sama dengan puskesmas setempat, Pak. Kebetulan rumah singgah ini tepatnya di Pedurenan. Jadi kita bekerja sama dengan puskesmas Pedurenan. Jadi mereka sekali seminggu rutin untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien yang ada di rumah singgah ini. Cek kesehatan sekali seminggu. Bila memang perlu dirawat, kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jati Sampurna, Pak. Jadi kalau memang dibutuhkan sudah tidak bisa dilakukan rawat jalan dan dibutuhkan untuk rawat inap, kita langsung merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jati Sampurna yang sudah kita lakukan pelaksanaan MOU-nya, Pak. Mungkin demikian, Pak Malik. Baik, terima kasih Bu Esther. Kini kembali ke Bu Juli tadi yang sempat disinggung terkait kebutuhan rohaninya juga. Ini seperti apa proses pemberian layanan terkait rohani bagi para warga binaan di rumah singgah ini seperti apa Bu Juli?
Untuk bimbingan rohani ini kita bekerja sama, tadi sudah kita jelaskan bahwa kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ini adalah memotivasi mereka. Ini biasanya dilakukan dalam seminggu sekali, Bapak. Mereka kalau yang masih mandiri, sehat, bisa ke masjid, berarti mereka bisa siraman rohani ke dalam masjid. Mereka diberikan bagaimana kita sholat yang benar, bagaimana kita berdoa atau sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau tidak mandiri, mereka Ustadz ini menghampiri mereka ke ruangan-ruangan untuk memotivasi mereka untuk paling tidak mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya. Dan kalau misalnya mereka ini ya sakit atau itu dibimbing. Kalau misalnya agama lain, beragama non-Islam, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi kita memfasilitasi semuanya, Bapak. Baik. Ya, tadi juga beberapa stakeholder juga digatek juga Bu Esther dan juga Bu Juli ya, bahwa saatnya Rumah Singgah ini tidak berdiri sendiri dan tadi melakukan sebuah kolaborasi. Iya, kita kerjasama dengan berbagai macam pihak. Kalau memang itu berkaitan dengan bimbingan rohani, bimbingan kesehatannya, berarti kita dengan RSUD atau dengan puskesmas setempat. Kalau kita untuk kesehatan itu fisiknya, kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk ini olahraga, senam itu ada semua. Baik, baik, wah luar biasa sekali. Dan terakhir mungkin ini terkait harapan dari Rumah Singgah itu sendiri seperti apa? Kita ke Bu Juli terlebih dahulu, singkat saja, silakan. Harapannya ke depan karena tiap hari kita untuk hampir kapasitas yang ditampung untuk Rumah Singgah ini kan 30 orang ya Pak. Tapi hampir setiap hari ini kita banyak sekali sampai 27, sampai kemarin itu 29, ini luar biasa. Otomatis ini kan ke depan sedangkan pagu anggaran dari APBD itu minim. Apalagi sekarang ada efisiensi lah, itu yang mungkin kita harapkan paling tidak ke depan untuk dinas sosial karena ini berkaitan dengan masyarakat, untuk efisiensi ini jangan dilakukan untuk dinas sosial. Itu harapan kami karena banyak sekali masyarakat yang masih memerlukan. Terima kasih dari kami, mungkin dilanjutkan oleh Bu Esther. Baik, silakan singkat saja dari Bu Esther, seperti apa? Silakan. Baik, untuk Rumah Singgah ini kami Dinas Sosial sangat berharapkan bekerja sama juga dengan Kementerian Sosial. Jadi APBD telah banyak menggelontorkan dana untuk Rumah Singgah ini. Kami juga mohon perhatian kepada Kementerian Sosial agar lebih banyak untuk membantu di dalam bukan hanya pendanaan saja, tetapi orang-orang yang profesional di dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan bimbingan rohani tersebut, maupun pemeriksaan kesehatan ini seperti HIV ataupun TBC yang kadangkala kita campur di sini Pak. Jadi kami mohon juga Kementerian Sosial bisa lebih erat dan bekerja sama lebih baik dengan kami Sosial Kota Bekasi. Demikian Pak Malik. Baik, terima kasih banyak Bu Esther dan juga Bu Juli. Kita juga doakan mudah-mudahan yang menjadi harapan dari Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Bekasi ini bisa terlaksana dengan baik tentunya. Baik, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Pak Malik.